Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marzaila Aprilia dengan NIM 2203050502079. Saya dari kelas E angkatan 2022. Saya akan menjelaskan tentang 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, serta 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Sebelum itu kita ketahui dulu, apa itu gizi buruk? Jadi, gizi buruk itu suatu keadaan yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi, protein dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG. Ditandai satu atau lebih tanda seperti adanya edema, kemudian berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan kurang dari min 3 standar deviasi, kemudian lingkar lengan atasnya atau lilahnya berada di bawah 11,5 cm. Nah, gizi buruk ini atau severe wasting meningkatkan angka kematian serta risiko terjadinya stunting. Karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan secara tepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut, serta juga memperbaiki tumbuh kembangnya anak-anak. Eh, Upaya penanggulangan gizi buruk dilakukan dengan pencegahan melalui penemuan dini dan mobilisasi masyarakat serta penanganan sesuai dengan tata laksana khusus yang terintegrasi baik dengan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Jadi penanganan gizi buruk dilakukan dengan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian, bagaimana 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita? Jadi pemulihan anak gizi buruk ini memerlukan waktu yang kurang lebih selama 6 bulan. Untuk perawatan di layanan rawat inap dapat dilakukan sampai tidak ada komplikasi medis, piting edemanya berkurang, dan nafsu makannya membaik. Tetapi untuk pemulihan gizi hingga berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badannya di atas min 2 standar deviasi dan atau lilanya di atas 12,5 cm, serta tanpa ada piting edema dapat dilanjutkan dengan rawat jalan. Kemudian, tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan, tetapi tidak semua balita gizi buruk menjalani 4 fase tersebut. Kalau fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanannya rawat inap. Sedangkan fase rehabilitasi dilakukan pada layanan rawat jalan. Jika layanan rawat jalan tidak tersedia di Fasiankes, maka fase rehabilitasi dapat dilakukan di layanan rawat inap hingga balita masuk dalam kriteria sembuh. Kemudian, fase yang pertama itu fase stabilisasi. Jadi fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung sekitar 1-2 hari, tetapi bisa berlanjut sampai 1 minggu, sesuai dengan kondisi klinis anak yang menderita gizi buruk. Fase stabilisasi ini dipantau dengan dicatat tanda-tanda vitalnya seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan. Kemudian juga melihat tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi atau berapa kali buang air besar, kemudian konsistensi fesesnya, volume urin, dan berat badannya. Kemudian fase kedua yaitu fase transisi. Jadi fase transisi ini adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase berikutnya, yaitu fase rehabilitasi, dengan tujuan untuk memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Jadi tubuh dibiarkan dulu untuk beradaptasi dari stabilisasi ke rehabilitasi. Penonton pada fase transisi sama seperti fase stabilisasi, yaitu melihat tanda-tanda vitalnya, derajat edemanya, asupan formulanya. Terus kemudian berlanjut ke fase yang ketiga, yaitu fase rehabilitasi. Jadi fase ini diberikan di layanan rawat jalan. Kalau yang tadi di rawat inap, fase ini berisi pemberian makanan untuk tumbuh kejar sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau RUTF. Ditambahkan makanan bertahap sesuai berat badannya. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi ini dilai dari kenaikan berat badannya setelah fase transisi sebelumnya dan mendapatkan
Formula 100 atau RUTE. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formulanya dan kenaikan berat badannya. Nah, yang saya sebutkan tadi Formula 100 yaitu makanan khusus yang dirancang untuk mengatasi masalah gizi buruk pada anak-anak. Diformulasikan dengan kandungan nutrisi yang tinggi, terutama protein, karbohidrat, dan lemak yang sangat dibutuhkan oleh tubuh anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sedangkan RUTF adalah Ready to Use Therapeutic Food atau makanan terapi yang bisa langsung dikonsumsi. Kemudian fase yang keempat itu fase tindak lanjut. Jadi fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Kemudian berlanjut kita ke 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Jadi tindakan pengobatan di perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Namun dalam penerapannya sesuai dengan fase dan langkah-langkah, beberapa langkah dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan tergantung dari kondisi klinis yang ditemukan. Nah, bagian ini merupakan dari 10 langkah-langkah tersebut. Nah, dari 10 langkah tersebut, langkah yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Jadi, semua balita gizi buruk itu mengalami hipoglikemia atau kadar gula darahnya kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 miligram per desiliter. Jadi, jika fasilitas tempat ini tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk ini dianggap menderita hipoglikemia. Kemudian penanganannya dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh gula pasir dalam 50 ml air. Pemberiannya dilakukan secara oral atau melalui mulut. Nah, kemudian langkah yang kedua ini yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia atau suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Nah, hipotermia ini sering ditemukan di balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama dengan hipoglikemia yang tadi menandakan adanya infeksi berat. Jadi anak yang gizi buruk ini biasanya itu cadangan energinya itu sangat sedikit. Sedangkan cadangan energi ini ia memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Oleh karena itu, mengapa anak gizi buruk ini uh, mengalami hipotermia? Karena energinya itu tidak mampu untuk memproduksi panas. Nah, bagaimana cara mencegah dan mengatasi hipotermia ini? Dengan menghangatkan tubuh anak tersebut dengan menutup seluruh tubuhnya, termasuk kepala dengan pakaian ataupun selimut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Jadi semua balita gizi buruk itu dengan diare atau penurunan jumlah urin atau biasa juga dia muntah-muntah dianggap mengalami dehidrasi. Ini karena diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit untuk ditegakkan secara akurat dengan tanda-tanda atau gejala klinis saja. Nah, pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap diupayakan memberikan rehidrasi oral. Nah, kalau tidak memungkinkan secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik atau melalui hidung masuk ke lambung sampai anak ini bisa minum. Kemudian menggunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natriumnya dan menambahkan kalium yang lebih dikenal dengan risomal atau rehydration solution for malnutrition. Kemudian cara mencegah dan mengatasi dehidrasi ini yaitu dengan tadi pemberian risomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Nah, oral ini diberikan dengan harus diencerkan 2 kali agar kadar natriumnya menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadinya retensi air, edema, dan gagal jantung. Sedangkan gula diberikan untuk menambahkan energi dan mencegah hipoglikemia atau gula darahnya yang terlalu rendah. Kemudian sedangkan larutan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, suprum, dan zinc.
Kemudian langkah yang keempat itu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Karena pada anak gizi buruk itu terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Nah, untuk mengatasi masalah ini, uh, diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100 atau risomal. Risomal ini digunakan untuk rehidrasi. Nah, F75 dan F100 yang saya sebutkan tadi itu formula 75 yang mengandung 75 kilokalori per 100 gram, sedangkan F100 itu mengandung 100 kalori per 100 gram. Nah, tubuh anak gizi buruk ini relatif mengandung kadar natrium yang lebih tinggi dan kalium yang lebih rendah dibandingkan anak normal. Oleh karena itulah, pemberian cairan tidak boleh mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan kalium yang rendah. Selanjutnya itu mengobati infeksi, karena balita gizi buruk ini menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejalanya, seperti infeksi bakteri atau demam. Karena itulah, semua balita gizi buruk ini dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian saat dia datang, segera diberikan antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia yang tadi disebutkan ini seringkali menjadi tanda-tanda infeksi. Nah, cara pengobatannya itu dengan memberikan semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Spektrum luas ini seperti pemberian amoksilin selama 5 hari, atau untuk penyakit infeksi diberikan terapi sesuai standar terapi yang berlaku. Jadi bila balita ini dirawat inap, maka pemberian antibiotiknya merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya di rawat inap. Kemudian pemberian juga imunisasi campak jika balita berusia di atas 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum dia usia 9 bulan. Kemudian imunisasinya ini akan ditunda bila balita dalam keadaan shock. Kemudian langkah yang keenam itu memperbaiki kekurangan zat gizi makro. Jadi semua anak gizi buruk itu mengalami defisiensi vitamin dan mineral atau kekurangan vitamin dan mineral. Nah, biasanya ini sering ditemukan anemia, namun bila ditemukan itu jangan langsung memberikan zat besi di fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Nanti diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua atau mulai masuk fase rehabilitasi. Ini karena zat besi ini memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Kemudian kalau balitanya gizi buruk mendapatkan RUTF, jadi tidak perlu lagi diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali adanya tanda-tanda klinis yang kelihatannya dia kekurangan vitamin A pada mata atau rabun senja, dan atau adanya riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita ini perlu diberikan suplementasi vitamin A dengan dosis tinggi sesuai dengan umurnya. Kemudian langkah ketujuh itu memberi makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Jadi ini diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap yang dilakukan oleh tenaga ahli seperti uh, ahli gizi. Nah, kemudian langkah yang ke-8 itu memberi makanan untuk tumbuh kejar. Jadi selain kita memperbaiki keadaannya, kita juga akan mengejar tumbuh kejarnya agar pertumbuhan anak ini tidak terlambat. Jadi pada fase rehabilitasi terjadi repleksi atau pemulihan jaringan tubuh, sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup, yang tinggi. Karena energi dan protein ini yang digunakan nanti oleh jaringan tubuh untuk pemulihan. Kemudian berapa energi yang diberikan yaitu 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Sedangkan kalau proteinnya itu 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian terapi gizi yang diberikan bisa berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambahkan makanan padat gizi. Terus pada anak gizi buruk ini terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Oleh karena itu,
keterlibatan keluarga, apalagi ibunya, ini sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk kembang anaknya. Karena itu diberikan petunjuk ke orang tuanya dan keluarganya bagaimana memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi yang diberikan ini bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu bagaimana kemampuan gerak kasarnya, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi ini terstruktur dan dilakukan secara intensif setiap hari selama kurang lebih 15 sampai 30 menit. Kemudian langkah yang terakhir yaitu bagaimana mempersiapkan anak untuk tindakan lanjut di rumah. Semua yang dapat dilakukan sejak anaknya dirawat inap, misalnya ibu dilibatkan dalam kegiatan merawat anaknya. Kemudian anak dikatakan sembuh atau kriteria sembuhnya yaitu apabila berat badan menurut tinggi badannya atau berat badan menurut panjang badannya itu sudah di atas min 2 standar deviasi dan atau lingkar lengan atasnya sudah di atas 12,5 cm serta sudah tidak ada piting edema bilateralnya. Nah, bila balita ini keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria tadi, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. Minimal 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu juga dianjurkan untuk melengkapi imunisasi dasar atau ulangan sesuai dengan program PPI atau program pengembangan imunisasi. Nah, itulah tadi uh, penjelasan saya mengenai 10 tata laksana gizi buruk pada balita rawat jalan serta 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk. Semoga yang saya jelaskan bisa diterima dan dipahami lebih baik oleh teman-teman yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.